Way to kill you. Oh, fuck, man. Film diawali dengan menampilkan seorang gadis remaja berusia 16 tahun yang tampak lugu bernama Becky. Pagi itu Becky bersama anjingnya yang bernama Diego diantarkan ke orang tua angkat barunya. Pasangan ini begitu senang karena karakter yang Becky tampilkan cocok dengan kehidupan mereka yang religius. Becky juga tidak pernah melepaskan senyum dari wajahnya. Tapi begitu ibu angkatnya meninggalkan dia di dalam kamar, seketika itu pula senyum di wajah Becky menghilang. Lantas pada malam pertama diadopsi, Becky mengajak Diego kabur dari rumah. 3 tahun silam, ayah Becky dihabisi secara brutal oleh 4 neo-Nazi yang mencari kunci tersembunyi di bawah rumah danau mereka. Dalam upaya balas dendam, dengan kejam Becky membantai orang-orang tersebut dan menyimpan kunci yang dimaksud. Hal inilah yang akhirnya membentuk karakter Becky menjadi penuh amarah dan kebencian. Selama 3 tahun menjalani hidupnya, Becky telah kabur dari 3 rumah asuh. Dia memanipulasi, menipu, bahkan merampok agar tidak terdeteksi dan keluar dari sistem. Tidak hanya itu, Becky juga mengasah keterampilan bertahan hidup dan bertarungnya. 1 tahun terakhir Becky tinggal di rumah kontrakan milik seorang wanita tua bernama Elena, dan di tempat ini Becky bisa merasa betah. Semua berawal ketika Elena menawarinya tumpangan dan akhirnya menyewakan kamar untuknya. Kala itu Becky berbohong tentang usianya yang telah mencapai 18 tahun. Tapi Elena tidak peduli, karena baginya yang terpenting adalah Becky membayar tepat waktu dan membantu di sekitar rumah. Kendati begitu, Becky masih dihantui kenangan akan sang ayah yang dihabisi secara brutal dan ibunya yang juga meninggal akibat kanker. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Becky bekerja di sebuah restoran. Pagi itu Becky merasa kesal dengan seorang pelanggan yang memanggilnya sayang. Hal ini mendorongnya untuk langsung menghabisi pria tersebut. Namun itu hanyalah pikiran gelap Becky yang terkadang melintas di benaknya terhadap orang yang membuat dia kesal. Malam hari di rumah, manakala Elena dan Becky tengah menikmati permainan papan kata, berita di radio mengabarkan bahwa sebuah kelompok yang disebut sebagai The Noblemen akan datang ke kota mereka setelah menyebarkan kekerasan di kota lainnya. Target mereka adalah seorang senator. Pihak berwenang telah memantau aktivitas online kelompok tersebut selama berbulan-bulan dan melihat peningkatan tindakan mereka dalam kelompok yang lebih kecil. Menurut berita itu, The Noblemen akan melakukan penyerangan di balai kota dalam beberapa hari. Keesokan pagi, sebuah mobil berbendera The Noblemen yang ditumpangi oleh 3 orang terlihat sedang melaju memasuki kota. Ketiga orang bernama Anthony, DJ, dan Shaun memasuki restoran tempat Becky bekerja. Tanpa sebab, Anthony dan DJ mulai melecehkan Becky dengan mengatakan Becky adalah nama penari telanjang. Tetapi Shaun tampak kurang nyaman dengan sikap kedua rekannya tersebut. Di sini Becky masih menahan diri dengan mempersilahkan mereka duduk. Ketiganya lalu terlibat dalam diskusi mengenai kebencian mereka terhadap sang senator. Mereka juga menyebutkan seseorang bernama Daryl yang merupakan pemimpin The Noblemen yang sama sekali belum pernah mereka temui, sehingga membuat Shaun menjadi ragu akan rencana di balai kota. Tanpa mereka sadari, pembicaraan itu didengarkan oleh Becky. Sejurus kemudian Anthony dengan kasar memerintahkan Becky untuk membawakan mereka kopi. Saat mengantarkan kopi tersebut,